Selamat datang di segmen analisa. Hari ini sangat dikejutkan dengan aksi demonstrasi yang terjadi di salah satu apotek di Samarinda, Kalimantan Timur, yang ternyata ini ada dugaan kasus yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Jadi ceritanya adalah teman-teman, ada seorang guru namanya Berta Mimi, usia 56 tahun, ditemukan meninggal dunia di gudang apotek Kimia Farma Jalan Hidayatullah, Samarinda pada Minggu 18 Februari 2024. Ini sangat unik sekali karena ada beberapa kejanggalan. Misalnya kalau hasil otopsi kan sudah keluar sekarang bahwa di situ dikatakan perkiraan waktu meninggalnya adalah sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Jadi sekitar 14 Februari 2024. Dan ada terlihat CCTV. CCTV itu ada Berta Mimi masuk ke lokasi apotek tersebut tanggal 2 Februari 2024. Dan meninggalnya adalah 14 Februari. Berarti ada 12 hari dong sebelum dia meninggal dunia. Dan itu kan ditemukan di sebuah gudang yang ada di apotek tersebut. Penemuannya memang tanggal 18 Februari 2024. Apakah apotek tersebut tidak dipakai, makanya ada kejanggalan bahwa mungkin orang nggak ngelihat atau nggak ada bau-bau macam-macam. Bagi aku sangat unik sekali, karena kalau aku lihat aksi demonstrasi hari ini, apotek ini kan apotek yang masih beroperasional dengan lancar, kesehariannya juga masih oke, tetapi dia dikatakan bahwa ada keterangan dari warga yang demonstrasi kenapa mereka ngakunya akses CCTV yang berada di apotek ini katanya sudah terhapus. Bahkan juga kepemimpinan dari apotek ini pun juga berganti pada saat kasus ini terjadi. Oke, coba kita lihat dulu ada aksi demonstrasi di sini cuplikannya sebelum kita bahas lebih detail kejanggalan, kronologi, dan juga keterangan dari pihak terkaitnya. Satu, pertanyaannya, masuk akal nggak? Mereka tidak tahu, mereka tidak lihat. Ini kuasa hukumnya. Masuk akal nggak? Tidak. Katanya CCTV-nya terhapus, iya. Kalau CCTV-nya terhapus, kita akan dikasih akses untuk memeriksa, tetapi tidak. Iya. Oke. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Pintu menuju Gudang. cuma satu. Masuk akal nggak? Oke, pintu yang menuju ke gudang menurut kuasa hukum dari keluarga korban ini cuma satu. Makanya selama 18 hari ya, kalau pertama kali masuk di CCTV itu kan Berta Mimi 2 Februari 2024. Akhirnya ditemukan di 18 Februari 2024. 16 hari berada di sana. Masa tidak ada aroma-aroma yang aneh? Bagi aku cukup unik ya. Hasil otopsinya gimana sekarang? Kalau hasil otopsinya sih dikatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan alasannya dia tidak bernafas karena lemas saja. Tapi ada beberapa alat bukti lainnya, misalnya kayak titik koordinat dari ponsel yang dimiliki oleh Berta Mimi itu, suaminya bilang bahwa di analisis ternyata lokasi terakhir terdeteksi memang betul berada di kawasan area apotek tersebut. Ada keterangan juga dari Kapolsek Samarinda, Kompol Trisatria, bahwa ada keterangan bahwa Berta ini juga pernah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Orang yang dirawat di rumah sakit jiwa bukan berarti dia nggak 100% nggak sadarkan diri ya, karena kan yang namanya penyakit jiwa itu nggak cuma yang sampai separah itu, mungkin aja cuman kayak stres atau nggak bisa tidur, itu juga termasuk dalam kategori ini teman-teman. Apalagi juga Berta ini masih menjadi seorang guru, artinya masih dalam tahapan yang oke lah, wajar-wajar aja, bukan berarti orang yang dirawat di sana sudah pasti yang kalian mayoritas masyarakat yang mengatakan dia sudah nggak sadarkan diri, udah nggak punya logika lagi, nggak seperti itu. Nah, profil dari Berta Mimi ini adalah asal dari Samarinda juga, dan dia adalah seorang guru, dan yang anehnya adalah kenapa dari pihak apotek tersebut melakukan pergantian kepemimpinan apotek tersebut di waktu yang bersamaan.
Padahal kejadiannya tuh penemuan 18 Februari, sekarang ini kan di bulan Maret ya, ini aksi demonya tuh kurang lebih antara 15 Maret 2024 lalu, artinya sebulanan setelah otopsi dilakukan. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya kenapa nggak dibuka aja CCTV-nya? Karena kalau aku lihat dari mereka-mereka sekarang yang bertugas di apotek tersebut, kayaknya mereka orang-orang baru gitu. Apalagi pemimpinnya baru, jadi dia nggak tahu apapun yang terjadi. Apes juga ya mereka yang baru ini, karena sekarang kan disegel sama warga sekitar. Tetapi pemimpinnya nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya memberikan tanda tangan dan mengatakan bahwa kita sudah serahkan kasus ini adalah ke penyidik, ke polisi, dan kita akan mengikuti alurnya. Tapi bagi aku pribadi, ada sesuatu hal yang janggal. Mudah-mudahan hasil otopsinya nggak ada manipulasi. Mudah-mudahan hasil otopsinya itu adalah beneran 100%. Karena kalau tidak ada tanda kekerasan, hanya lemas saja, apa dong yang terjadi? Ini konspirasi cukup tinggi nih menurut aku. Karena 14 hari Berta di gudang aja dan tidak ada orang yang mengetahui. Bukankah apotek tersebut termasuk apotek yang cukup ramai ya di Indonesia? Kan mengambil barang, keluar masuk, aromanya, ya pasti dingin. Tapi kan bukan berarti dinginnya apotek itu kayak freezer yang ada daging. Ini kan untuk obat-obatan, jadi dinginnya juga bukan dingin untuk pembeku kayak daging ayam atau daging ikan. Dan aromanya harusnya kemana-mana. Wajar aja dari pihak keluarga mengatakan ini nggak mungkin kalau meninggalnya adalah karena hal yang wajar. Karena kan memang di tanggal 2 Februari 2024, pada saat Berta Mimi masuk ke apotek tersebut, memang dia pamitan sama keluarganya, dia katanya mau berobat, mau beli obat. Dan ada adegan juga dia masuk ke toilet, itu adalah adegan terakhir dia terekam di CCTV. Setelah itu dia tidak ada lagi rekaman dimanapun. Jadi ini unik sekali, masa sih nggak ada orang yang kayak, setahu aku apotek seperti ini pengamanannya begitu kuat banget ya, ada CCTV, kita nggak bisa sembarangan masuk, tapi ini kok dia bisa berada di situ. Menurut kalian apa yang terjadi? Apakah mungkin, ada juga sih kayak pro dan kontra, ada yang bilang bahwa ya bisa aja mungkin ya, bagi yang kontra dengan kuasa hukumnya dari korban yang mengatakan bahwa bisa aja sebenarnya pihak dari apotek tersebut tidak tahu apa-apa, apes aja ada orang yang pelaku sebenarnya kemudian memframing, menjatuhkan di sana, itu bisa aja. Atau yang mengatakan bahwa seperti dugaan keluarganya bahwa ini ada kaitannya dengan orang-orang yang mungkin ada di kawasan apotek tersebut, bisa aja dia pekerjanya atau bahkan dugaannya mengarah ke pimpinan yang tiba-tiba berganti pada saat kasus ini terjadi. Tapi kan usia 56 tahun, apa yang terjadi? Dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya karena meninggalnya lemas. Apakah ada malpraktek di sana? I don't know, kita coba cek dulu ya. Kan di apotek kayak Kimia Farma ini, setahu aku dulu waktu aku tinggal di Indonesia ya, apotek seperti ini kan juga kadang ada dokter praktek, dokter gigi, dokter umum. Apakah ada mengarah ke sana? Tetapi unik sih bagi aku pribadi. Kalau memang ini meninggalnya adalah karena lemas, lemasnya itu karena apa? Apakah karena obat? Apakah karena nggak bisa bernafas? Tapi ngapain dia berada di gudang? Bukankah di CCTV terakhir dia terlihat menuju ke toilet dan setelah itu dia sudah nggak kelihatan lagi? Apakah nggak kelihatan lagi ini adalah bagian dari framing yang mungkin dihapus CCTV-nya? Ini juga unik. Kenapa CCTV-nya harus dihapus? Apakah mereka punya aturan? Kalau di HP, di provider, itu kan data-data kita itu dihapusnya itu setiap 9 bulan ya. Makanya kalau ada kasus seperti ini, kalau kalian mau meminta data-data dikembalikan, harus buruan minta buat laporan ke kepolisian, nanti bisa diunduh dari providernya, asal itu belum 90 hari. Tapi kalau sudah 90 hari, data-datanya akan dihapus. Tapi ini, kok ada kejadian sebesar ini, tapi malah CCTV-nya dihapus? Apa yang disembunyikan? Apakah ini kebetulan, ataukah sebuah pertanda ada sesuatu hal yang sedang ditutupi? Apakah ada dugaannya juga oknum-oknum terlibat di sini? Kita juga nggak tahu nih, karena kalau aku lihat dari psikologinya ya, kan keluarga ini menggunakan massa.
mendatangi langsung ke lokasi TKP. Ini sih kayak simbol rasa ketidakpercayaan terhadap penyidik setempat, karena mungkin aja penyidik setempat itu mungkin aja mereka ngerasa bahwa ini kayaknya orang gede nih yang terlibat dalam kasus ini, dan penyidik mungkin aja tidak begitu leluasa melakukan berbagai macam penyidikannya. Makanya mereka turun langsung datang ke TKP itu karena simbol menurut aku adalah refleksi ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap penyidik di sana. Ya, kita lihat nanti apakah dari Kompol Trisatria, Kapolsek Samarinda Kota ini akan bisa ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi. Autopsi sudah ada, penyebab kematiannya karena lemas. Tapi lemas ini karena apa? Lemas karena nggak bisa nafas, atau karena apa? Obat atau racun, ini juga belum clear. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau kalian ada update terbaru mengenai kasus ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini, atau bisa kirimkan pesan ke Facebook pageku, ataupun juga di Instagramku, ataupun juga di TikTokku, di Anjas Asmara. Nanti akan aku update kalau sudah ada keterangan terbaru lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Bye.